peserta yang hadir pada hari ini. Alhamdulillah kita dapat berkumpul lagi pada hari kedua ya Pak ya. Hari kedua BIMTEK angkatan 12 yang diadakan dari SMKP Sumbawa. Nah, untuk hari ini ada dua materi ya Pak ini. Satu SOP Alsintan Pak, tentang Alsintan. Yang kedua kelembagaan ya Pak, kelembagaan Brigadir Pangan. Jadi mudah-mudahan hari ini kita selesai dua materi. Besok pun masih dua ya Pak, besok satu materi aja besok. Nah mudah-mudahan kalau bisa besok semakin pagi semakin cepat selesai juga ya Pak ya besok ya, karena sempat 3 hari ya Pak ya. Jadi untuk pagi ini langsung saja sesi pertama akan dibawa oleh Mas Dito. Pada Mas Dito kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini saya Dito selaku fasilitator untuk materi tentang SOP ya Bapak-bapak. Di sini yang pertama saya akan bahas tentang SOP alat mesin pertanian. Di sini standar operasional prosedur pemakaian combine harvester. Untuk pendahuluan panduan standar untuk mengoperasikan combine harvester dirancang untuk mendukung proses yang lebih aman dan efisien. Dan dengan adanya SOP ini itu dapat membantu bapak-bapak sekalian untuk dapat mengoperasikan combine harvester dengan baik seperti itu. Nah, fokus utamanya adalah untuk keselamatan operator, efisiensi mesin, serta perawatan yang sistematis secara menyeluruh. Jadi dengan adanya SOP ini diharapkan bahwa Bapak dapat mengoperasikan combine harvester itu sesuai dengan standar, sesuai dengan yang sudah ditentukan seperti itu. Lanjut. Nah, di sini sebenarnya ada keselamatan dan kesehatan kerja. Dalam mengoperasikan alat mesin pertanian, kita dianjurkan untuk memakai alat pelindung diri atau APD wajib seperti itu Bapak-bapak, untuk menghindari kecelakaan atau hal-hal yang tidak kita debu atau ya seperti itu lah ya, kotoran-kotoran lainnya yang menyebabkan kita jadi batuk-batuk atau kita jadi sakit nantinya. Kacamata pelindung, nah sebenarnya sini perlu juga kacamata pelindung karena nantinya ketika kita mengoperasikan combine harvester itu kesehatan kerja ya, sama seperti tadi gunakan APD, kemudian pahami kontrol traktor, perhatikan lingkungan sekitar, hindari area-area berbahaya, jangan membawa penumpang, matikan mesin saat tidak digunakan, dan perhatikan kemiringan. Kemudian ada proses pemanasan, itu naikkan tuas gas ke sepertiga putaran dan biarkan mesin panas selama 5-10 menit. Jadi ibarat kata seperti kita mengoperasikan kendaraan. Ya ini yang traktor roda 2 bukanya. Ini untuk traktor roda 2 hampir sama, tetap pakai APD, alat pelindung diri, langsung ke bawah kayak sepatu boot, sarung tangan. Nah, untuk pakaian kerja lengan panjang. Ya, maksudnya seperti itu, Pak. Tuh. Pakai kacamata juga itu, Pak. Iya, Pak, pakai kacamata. Iya, biar nggak kena lumpur matanya. Lanjut masuk ke bawah. Jadi kita harus memperhatikan lingkungan kerja ya, agar seperti anak-anak atau hewan ya kerja itu harus diperhatikan, dan kondisi lahan, ada batu atau tumbul kayu dan lain-lain yang membahayakan itu harus dihindari. Sama, jangan mengoperasikan traktor di kemiringan yang terlalu curam. Itu. Terus peringatan umum, nih knalpot jangan disentuh, jangan mengisi bahan bakar saat mesin menyala atau masih panas. Pastikan fungsi tuas kontrol dipahami sebelum dinyalakan mesin.
Awal dari mimpi lah Brigade Pangan ini ya, karena semua itu kalau nggak bermimpi nggak bisa apa-apa. Jadi Bapak Mentan kita bermimpi bagaimana lahan petani itu dikelola mirip seperti korporasi, mirip seperti perusahaan. Itu mimpinya. Karena apa? Karena mereka melihat di luar negeri itu nggak ada yang dikelola seperempat, sebahu, dikelola seperti itu. Nggak ada, rata-rata korporasi, Pak. Korporasi ini dikelola dengan manajemen perusahaan. Apa tujuannya? Untuk menciptakan efisiensi. Makanya dibentuklah BP, target harus 200 hektar lahan. Jadi Bapak ini dianggap seperti perusahaan ya, yang bisa menghandle lahan petani, dikasih alsintan, nah kelola lah, biar Bapak-bapak bisa menggaji 10 juta ya. Nah itu Pak. Jadi ini berawal dari mimpi-mimpi ya. Kita bilang sekarang ini memang nggak mungkin lah itu. Lahan-lahan petani apa namanya, produktivitas sudah 6 ton. Mungkin nggak kira-kira Pak? Nggak mungkin ya. Tapi dulu mungkin orang-orang dulu ya melihat revisi itu kayaknya nggak mungkin ya Pak ya. Otak bisa orang muncul di situ. Mungkin zaman-zaman berapa? Ya, termasuk kita melihat lampu listrik ini mungkin orang dulu nggak mungkin ya. Pernah juga kita terbayang mungkin bisa video callan wajah sama wajah itu dulu nggak mungkin ya. Tapi itu semua bermula dari mimpi. Orang dulu air putih dijual itu ketawa dari tahun 80-an itu Pak, Aqua itu. Nggak mungkin lah namanya air banyak kok dijual. Tapi sekarang setiap orang nyari seperti ini. Artinya hal yang nggak mungkin itu ya artinya bisa jadi kenyataan. Manajemen tata kelola Brigade Pangan fokus pada konsolidasi lahan. Ini mau nggak mau Pak, walaupun kita bilang nggak mungkin, tapi disuruh bahas ya. Konsolidasi lahan ini gimana 200 hektar itu bapak-bapak bisa kelola. Makanya nanti kami kalau rapat-rapat Pak pasti ditanya itu, apa perkembangannya 200 hektar? Ada yang 5 hektar, ada yang 10 hektar, ada yang menuju bisa 50 hektar. Lahannya sudah ada, minimal nggak tahu berapa hektar. Nah itu bapak-bapak, tugas bapak-bapak 10 jutanya berapa tahun kira-kira? Ya kalau 10 jutanya ya asalkan itu tadi kerja bareng-bareng sama-sama ya bergaji. Sama tahu Pak proses ini. Ya. Udah merasakan Pak. Sudah merasakan. Iya. Pahitnya ya udah terasa bener masih. Magisnya belum. Ya memang realnya begitu Pak. Begitu juga pertanian di Indonesia, ya. Artinya memang nggak efisien. Petani itu pemilik lahan itu kecil-kecil, ya. Seperempat udah termasuk besar Pak ya. Ada yang sebahu, artinya itu udah memang nggak efisien. Jadi bapak-bapak, revolusi hijau, ya, manusia mulai bercocok tanam, ya. Zaman batu bisa hidup berpindah-pindah, berburu, akhirnya bisa bercocok tanam, dapat ilmu itu. Kemudian era industri, mulai ditemukan mesin uap ya Pak ya. Ada transportasi kereta api, kemudian ada pabrik-pabrik sudah menggunakan mesin uap. Nah itulah era industri kita Pak, perkembangan manusia. Akhirnya masuk ke listrik ditemukan, ya. Tambah lagi industrialisasi tambah hebat. Ya perubahan itu ya memang sesuatu yang inilah ya alamiah ya, oleh manusia ya. Manusia akan mencari, ada masalah akan mencari titik keseimbangan, ya. Itu titik keseimbangan itu akan ketemu solusi. Nanti muncul lagi seperti itu. Nah itulah tahap kita sekarang ini PP ini kan ya. Ini baru berapa, setengah bulan ya Pak. Bulan. Artinya ada masalah itu berarti bapak-bapak bekerja. Ya kita semua bekerja, akhirnya terjadi konflik. Nah, konflik ini menuju keseimbangan perlu waktu ya. Fase ideal itu nanti perlu waktu. Ya mudah-mudahan nggak lama lah, 3 tahun 5 tahun akhirnya nanti udah tercapai lah apa yang kita inginkan. Terus Mas Dito. Nah ini Pak, jadi di lapangan itu memang ya macam-macam lah ya. Ada pro kontra ya, seperti itulah realita. Ya, ada perubahan, ada yang ikut akan perubahan itu, wah ini realistis. Ada yang cuma penonton, ada yang bertolak belakang. Ya, artinya bapak-bapak pasti mengalami itu semua. Jadi itulah realita.
harus kita hadapi, ya harus buat bisa ya artinya kita orang-orang yang pro perubahan, ya pro menginginkan yang lebih baik, ya harus siap dengan hal seperti itu. Orang-orang yang kita rangkul orang-orang yang mau berubah, makanya di milenial, ya. Milenial kita ambil yang kira-kira melek teknologi ya, karena ke depan kita dihadapi oleh ya, seperti itu mekanisasi ya, komputer itu mau nggak mau kita mengekspor ya. Kalau biaya produksi kita lebih rendah dengan negara lain, kita bisa menjual lebih rendah, akan banyak yang nyari beras di sana. Kenapa kita ngeluarin impor dari Thailand, dari India, dari Vietnam? Itu sudah mekanisasi sudah jalan, Pak. Artinya ongkos per hektar itu lebih murah. Mungkin kita 13 juta per hektar, 13 sampai 15 ya. Mungkin mereka bisa 10, bisa 8 juta per hektar. Nah itu Pak, apa itu? Kenapa itu bisa terjadi? Karena udah mekanisasi, udah teknologi. Ya, modal awalnya tinggi ya, tapi nah ini karena bantuan pemerintah, bapak-bapak nggak kerasa ya, 3M loh bapak-bapak dibantu. Ini Pak bukan main-main ini. 1.700 BP ya, bayangkan itu berapa triliun. Artinya ini nggak main-main. Jadi ini mimpi besar Pak Kementan. Nah ini bapak-bapak agen-agen perubahan di lapangan untuk masa keberapa nih? Ya masa terbaru lah ya, masa BP ya. Terus juga Einstein. Penemu apa ini Pak? Begitu kamu berhenti belajar, kamu mulai mati. Nah itu Pak, kata-kata mutiara salah satunya. Artinya kita memang harus terus belajar. Karena memang manusia ini tiap hari ya ketemu masalah. Apalagi kita ingin mencapai target kita yang ya target pasti selalu tinggi ya. Artinya ya harus selalu belajar. Baik, terima kasih. Semoga pulang ke rumah dengan selamat. Amin. Saya akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Iya benar Pak, saya dari tadi katanya 1:30 mau pulang, kok ini sampai 2:30. Berarti alhamdulillah ilmunya bermanfaat bisa buat bapak-bapak. Sama-sama kita ini saling memotivasi ya Pak ya. Tidak hanya dari bapak-bapak sebagai brigadir, kami pun fasilitator, pendamping, harapannya kita saling memotivasi. Karena kita tujuannya sebenarnya sama, benar ya Pak? Swasembada pangan seperti itu. Alhamdulillah hari ini kita sudah selesai sesi kedua. Dan satu ya Pak Jun, tolong pesen, kan di masing-masing BP belum ada banner brigadir dan struktur organisasi, benar nggak Pak? Betul. Tolong nanti dibuatkan itu untuk kelengkapan kelembagaan ya Pak ya. Itu harus ada di setiap markasnya brigadir ya. Banner struktur organisasi. Manajer namanya si A, sekretaris ya Pak, divisi ini siapa aja gitu ya, oke. Sama nama brigadir pangannya di depan. Sekretariatnya juga. Ya, jadi markas Pak ya, biar keren dong markas brigadir gitu ya. Untuk kelembagaan ya, jadi nanti kalau ada pemeriksaan dan apa dia baca sudah tidak. Itu aja. Besok masih ada 2 materi ya Pak ya, kelembagaan masih nyambung sama inklusi keuangan gitu. Mudah-mudahan besok yang ada laptop monggo dibawa, yang pakai HP juga bisa, cuma kecil nanti ininya, dia pakai aplikasi ya Pak, pakai data jangan lupa ya. Itu pesan saya. Mudah-mudahan hari ini cukup panas gitu ya, mudah-mudahan besok udah hari terakhir. Yang hari ini belum hadir mudah-mudahan besok bisa full ya Pak, full kembali. Sekian dari kami, mohon maaf kalau ada salah-salah kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.